Aldi Alesius di acara Kongline Nongkrong Online episode kelima. Ya, gimana teman-teman semua di rumah? Baik, sehat, puji Tuhan ya. Gimana nih guys, kabar lu sehat gak? Baik gak? Dong, tahun ini kan kita harus jadi yang lebih baik. Iya, benar. Jadi pribadi yang lebih deh, intinya lebih. Bener-bener. Nih kru di belakang semua pada sehat? Aduh, mana nih semangatnya nih? Nggak ada suaranya ini, aduh. Jadi itu dong nih kru dari mana nih? Nih para Kongline Mania ya, Kongline Mania. Mantap, gitu dong semangatnya. Oh kurang ya? Kurang makan kayaknya. Kurang. Mania. Aduh. Ya udahlah. Yaudah. Lanjut aja guys. Ya, jadi teman-teman kita hari ini mau ngebahas tentang tema Hah? Apa nih tema kita nih? dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Waduh, jangan diangkat, makanya berat ini. Jangan terlalu diangkat, dibahas aja. Oh, santai. Kurang-kurangin dia ya? Iya. Kurang. Nih, jadi gimana nih? Kan kita sekarang masih di 2021 tuh banyak orang ngomong, 2021 nih bakal lebih baik dari 2020. 2021 tuh corona udah nggak ada. Tapi buktinya apa? Masih ada corona. Iya benar. Makanya kita sedikit ini menjaga jarak. Jaga jarak Iya. ya. Karena dimarahin sama pemerintah. Iya. Kan ada peraturannya juga itu tentang 5M. Apa jadi? Tentang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas kayak gitu. Teman-teman kalau mau nongkrong boleh. Iya. Tapi tetap pakai protokol, pakai masker, Iya. hand sanitizer. Jangan lupa rajin-rajin aja hand sanitizer. Ntar tangan lu keriput pasti enggak lah. Nggak apa-apa, yang penting kan terjaga dari corona gitu loh. Nah, dari tema kita ini, kita juga mau ngundang nih anak muda, cewek, cakep, begituan dari cakep nih. Mantep banget dah. Nah, kita undang nih ya bintang tamu pertama kita. Siapa tuh? Mbak yang cantik, Mbak Agatha Enda, mantep banget. Ya silakan, Kak Enda. Namaste. Enggak boleh ya? Iya. Dulu. Gimana nih? Di sini yuk. Oh, oke. Boleh duduk nih. Boleh. Saya bingung mau duduk atau enggak. Ya, ini kenalan dulu ya. Ini namanya Mbak Agatha Enda. Dipanggilnya Mbak Agatha, Mbak Enda, atau Mbak Cantik aja? Ini ngerayunya Jangan Mbak. saja taplak meja. Oh belum Mbak. Jangan Mbak. Panggilnya Endah aja. Oh Enda. Enda. Mbak Enda ini apa sekarang kerjanya? Apakah masih kuliah atau masih SMA malah kan mukanya masih Iya masih kelihatan fresh loh. banget nih. Iya. Mukanya emang kelihatan gitu. Kan di iya. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sandi udah kenal emang udah sayang. Ya tuh gimana tuh? Bisa banget ya Bagas ya. Genit ya dia sekarang. Iya emang kayak gitu dia, genit dia. Genit banget. Nggak tahu lagi dah. Mohon maaf. Sekarang kesibukannya. Iya. Iya, jadi aku baru lulus tuh Oktober kemarin. Fresh graduate. Angkatan Corona. Oh. Angkatan Corona, tapi puji Tuhan udah dapat kerja, jadi sekarang paling kesibukannya kerja sih. Kerjanya kalau boleh tahu apa tuh? Kerjanya jadi HR di Human Capital gitu deh, salah satu insurance company di Jakarta. Oh, Puji begitu. Tuhan ya. Puji Tuhan. Cantik ini sudah punya pekerjaan walaupun masih di saat corona seperti ini. Iya betul. Terus Kak Enda, Apa? aku follow IG-nya kakak ya. Kalau dilihat dulu kakak SMA ikut cheerleaders ya. aduh, Kok tau sih lu stalking ya? Gimana ya? ini kan Tugas ya. Oh gitu. ada tim Tapi khusus. kan kemarin gitu. kok gue liat ada Bagas follow nih, Bagas siapa gitu kan. Oh ternyata Bagas lu ya yang follow ya? Iya dong, Oh, apa oke. lagi dong. Kenapa tuh emang? Mau lihat kakak tuh di postingan paling bawah. Saya kan kalau cari gitu kan dari yang paling awal. Oh gitu. Jadi kakak aku lihat kan ikut cheerleader itu gimana tuh kok ikut cheerleader? Kenapa mau ikut cheerleader? Karena Kenapa ya? kebetulan sekolah saya cowok semua ya, jadi nggak ada cheerleadersnya. Kan? Oh gitu. Anggar semua ya. Main anggar gitu. Kenapa ikut cheerleaders? Sebenarnya ikut cheers dari SMP sih. Terus waktu itu dari SMP
Terus karena emang seru dan ya udah emang anaknya ini kan kayak ulet gitu kan, jadi kayak nggak bisa diem gitu. Oh, kira Iya. gitu. iya. Jadi ngerti ya aja. udah ikut. Jadi waktu SMA tuh malah yang angkatan aku yang gagas cheersnya gitu. Penggagas. Soalnya kayak seru gitu tau, angkat-angkat orang. Berarti Kayak sebelumnya belum ada cheerleaders dong? belum. Di SMA? Oh, Baru angkatan aku doang. pendiri berarti. Founder nih. Founder. gitu Mantap juga ya. Founder. Tinggi bahasa lo. Habis itu dilihat juga karena kan kuliahnya psikologi. Gimana sih, asik gak sih? Kan aku baru mau lulus nih. Aku mau ngambilnya jurusan kok Tuhan mengizinkan tuh mau masuk hukum. Oh gitu. Tapi juga mau masuk psikologi. Itu yang kedua. Gimana sih kalau psikologi itu? Psikologi, sebenarnya psikologi itu belajar tentang ya udah belajar tentang manusia sih, belajar tentang diri kita sendiri, belajar tentang orang lain juga. Jadi sebenarnya kalau misal belajar psikologi itu banyak yang bilang berobat jalan juga sih. Jadi kayak sambil memperbaiki diri sendiri juga gitu. Nanti ngaduin obat terus Enggak gitu. Ya gitu. Nah, saya kurang-kurangin ini. Maksudnya tuh kayak lebih kan kalau misalnya di psikologi itu kayak kita kayak belajar tentang diri kita sendiri, tentang kayak kalau misalnya kalian sering overthinking atau kayak worry too much gitu-gitu, jadi kayak lebih cara yang atasnya gini gitu. Jadi kayak lebih ngobatin diri sendiri juga sih. Seru kok belajar psikologi, dan kebanyakan psikologi sebenarnya kebanyakan cewek sih guys. Itu lo incer ya? Sekali. Kalau di fakultas gue sebetulnya kebanyakan psikologi sih, yang perempuannya gitu. Kakak tuh lulusan mana sih, boleh tahu? Lulusan Ini ya, universitas. Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Iya. UNJ ini Satu sama, Bos. motor. Aku mah apa? Emang lu kelas berapa sih guys? Dia masih kelas 3 SMA. Nggak kelihatan sih. Kok sih? Amit-amit sih sebenarnya. Bukan imut-imut. Terus tuh dilihat juga Kak kayak jalan-jalan ya? Iya nggak sih? Suka jalan-jalan nggak sih? Kayak traveling gitu. Jalan-jalan sih sebenarnya enggak sih, cuma kalau dulu aku sama keluarga emang masih punya ada mbah di Jogja, jadi emang kita rutin nengokin mbah gitu di Jogja, biasanya tuh setiap Natal dan Tahun Baru. Tapi kalau misalnya kayak selalu ada agenda jalan-jalan sih sebenarnya enggak sih. Jadi kayak emang paling sering sih kalau keluar paling ke Jogja, itu pun karena nengok Simbah. Atau orang Jogja? Iya. Gimana tuh? Jogjanya bapakku Sleman, Pakem. Aku tinggal di Sleman loh. Iya di mana guys? Aku di Condong Catu. Oh oke, gue tahu tuh. Ya, kan dekat sekolah saya. Oh emang di mana sih sekolahnya? Aku sekolah di SMA Kolese de Brito Yogyakarta. Yeay, Tangan promosi. ke, ayo lah. Tepuk tangan dong, aduh. Aku tuh pas itu susah loh. Oh gitu, susah banget ya. Iya, soalnya bapak itu dari Pakem, Sleman, ibu tuh dari Kulon Progo. Gitu, jadi emang kalau jalan-jalan paling ke Jogja doang sih, nggak kemana-mana. Oh, gitu. Nggak sampai kayak kok Jogja mana aja tuh. Jogja. Orang tahu ke Jogja, ayo Malioboro. Malioboro, iya benar-benar Malioboro doang. Prambanan. Bosen banget kayak orang taunya Malioboro Prambanan. Padahal di Kulon Progo tuh ada banyak. Iya benar. Bisa ini dicari terus di mana tadi? Pakem, Sleman. Pakem Sleman itu juga baik bisa dicari. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu nih, gue diem. Mana kampungnya bapak? Nggak tahu di Jogja. Jogja mana nih? Tapi Jogja. kalau keluarga gue sih biasanya yang wajib banget dikunjungin tuh pasti kalau datang ke Jogja itu pasti Sendang Sono tuh kan. Oh, Gua Maria. Ya. Magelang kayak mohon maaf. Oh enggak, emang itu di Kulon Progo tahu. Masuk di Kulon Progo. Iya itu masuk ke Jogja, tolong ya guys. Nih kalau yang bener di Jogja apa Magelang? Tulis di kolom komen. Jogja. Oh. Kan dari saya kemarin Magelang jadi deket tuh ke sana. Oh iya ya. Kayaknya itu emang perbatasan deh. Nggak tahu sih. Oh iya. Datang doa yang penting kan kembali kepada Tuhan. Asik banget. Aku mah asik. Terus membahas tentang keluarga juga nih kak. Kan keluarga kakak kayaknya tuh profesinya yang bokap mantan gubernur ya, bener gak? Bokap mantan gubernur. Bapak gue nonton. Halo, Parah. Pak Jibowo. Pak Pono. Halo, selamat malam Pak. Pak Pono. Dukungannya Parah profesinya. Dijai-jai sama Aldi. Bercanda Om. Aku nggak tahu, aku diam. Parah banget. Kan Pak Pono Iya. sebagai guru. Heeh. Terus nyokap kakak juga di TU juga ya, di TU Iya. SMP. Itu gimana Kok tahu Kak? banget sih? Tahu dong. Keren deh. Kita sama-sama pasi dulu. Ih, keren banget gue. Iya. Suka banget Iya. gila nih. Itu gimana sih cara
mendisiplinkan dirinya itu gimana sih? Kayak guru tuh kayaknya keras banget deh. Sebenarnya Apa tuh gimana? kalau bapak ibu Hah? itu tuh dulu disiplinnya tuh waktu kecil aja sih, kayak waktu kecil tuh lebih ke ngebentuk habitnya itu kayak gue nggak boleh ngomong jorok gitu. Oh. Ingat banget karena udah sering kebentuk dari kecil, pokoknya ada yang nggak boleh ngomong jorok Berarti kayak gitu. ngomong jorok gak boleh gitu? Nggak, Jorok bukan lu itu, gitu. Oh, bukan bukan itu. gitu. Kirain ngomong jorok lu gitu, nggak boleh ya? Maksudnya kayak bener-bener dibentuk banget supaya nih anak tuh jangan nakal gitu. Jadi dulu tuh malah kalau misalnya gue ngomong jorok atau ngomong hal-hal yang jelek, malah gue aku sendiri kayak gue ada habis ngomong Lucu jorok. juga ya. Iya, Kalau seandainya ngomong jorok, saya diem ya. iya malah gue kayak ngaku sendiri kayak bu ada yang ngomong jorok, terus nanti jadi gue dapat hukuman. Padahal kan sebenarnya kalau gue nggak ngomong kan ngaku. gue nggak ini kan. Kejujuran itu paling penting ditanamkan. Benar. Sebenarnya bapak ibu tuh bukan tipe orang yang kayak keras gitu sih. Ah. Mereka bukan yang kayak akademik nomor 1 gitu-gitu, enggak. Mereka cenderung fleksibel, tapi juga kalau misalnya salah juga enggak yang dibenerin juga, maksudnya kayak tetap ada konsekuensinya. Benar-benar. Nah, tapi makin lama seiring gue dewasa, mereka lebih luas lagi, maksudnya cara ngedidiknya, karena kan kalau misalnya otoriter gitu-gitu terus kan pasti anaknya juga malah jadi ngebangkang juga kan. Iya, benar-benar. Jadi mereka cukup fleksibel sih. Ngomongin masalah keluarga nih ya, ngomongin masalah keluarga, kita juga ada nih orang jiwa muda, jiwa yang paling indah. Gimana sih lagu Niji? Yang bener dong guys. Apa sih lu lagu apa? Lagu Niji Pak, jiwa muda. Nggak ada lagu Niji begitu. Langsung aja. Kita ngundang satu lagi talent nih, Oke. jiwa muda tapi sudah berkeluarga. Ini kita panggil aja Om Bondan. Silakan Om Bondan. Yeay, Kak Bondan. Emmanuel Bondan. Maaf, Om Bondan mau ngapain? Mau karaoke apa mau gimana nih? Itu megang mic. Nggak boleh duduk dulu nih. Oh iya, duduk gitu. Boleh ya. Jadi disinfektan kali tadi nih. Wah iya dong, pastinya. Oh, iya, Aman Oke. Om. Halo, selamat malam. Nah, Apa ini tadi dia. namanya? Kongline. Kongline Mania. Apa kabar Kongline Mania? Mantap. Biasa. Aduh, tim gak support nih gimana sih? Aduh. Oke, terima kasih udah pada datang di sini. Iya. Jadi Oh, gitu. Oh, MC-nya saya. MC-nya saya. saya terlalu bersemangat. Silakan. Nih Om Bondan, kan kita dari mewakili yang untuk sudah berkeluarga. Oh boleh tahu umurnya berapa ya? Langsung ditanya umur lagi Kak. Nggak beda jauh sih dari lo pada sih. Wih, kepala berapa? Kepala berapa? Nggak beda jauh. Oh, kepala saya cuma satu. Oh, kepala cuma satu. Saya cuma satu. Iya, Ya. iya, Nggak beda iya. jauh lah ya, nggak beda Nggak jauh. beda jauh. Oke. Nggak beda jauh semangatnya. Semangatnya. Ya, semangatnya nggak beda jauh. Semangat. Oh iya, makanya tadi bilang nggak beda jauh semangatnya. Semangatnya doang yang nggak beda jauh. Tetap ya udahlah. Masih muda. Masih belum muda. belum jauh dari batas akhir umur OMK. Betul. Jangan bahas umur lah. Iya, jangan bahas umur. Jangan dong. bahas umur. Maafin Mas. Gimana sih? Aduh. Iya, pengen tahu apa nih? Nih, Om Bondan kan masih anak muda nih kelihatannya. Oh, yoi dong. Iya, dong. Ini pun juga selain Kak Enda, aku juga nge-staff Om Bondan. Nggak apa? Stop. stalking. Ngestok. Iya. Stalking itu yang buat dipakai di kaki. Stalking. Stalking. Aduh. Oh ya, oke. Jadi gimana? Stalking hasil pengamatannya gimana? Kalau kita lihat nih ya, dilihat dari koordinasi umur tuh, ya kayaknya ya beda lah. Ya udah muda lagi. Cuman kalau lihat dari Ini ngejek. Tersinggung loh, Kak bener loh. Ya, lanjut. intinya pokoknya kalau dari IG itu muda banget. Oke. Main Gunda. Yoy. Gundam. Ini tuh kalau main Gundam sih. Seru tau main Gundam. Oh, iya? Seru. Soalnya mama nggak bolehin. Enggak bolehin. Karena minta orang tua kan. Karena Iya, beli sendiri. ini udah beli sendiri, benar-benar. Jadi teman-teman kalau seandainya mau main kayak gitu ya mahal, pakai duit sendiri. Bener-bener. Saya gitu doang. Nah, biasakan teman-teman tuh menabung dari dini, ya kan? Betul. Itu kelebihannya. Jadi kalau misalnya punya kepengenan yang nggak dikabulkan orang tua, bisa tuh kecapean, ya kan? Bener nggak? Benar. Benar. Bisa nabung nggak? Enggak sih. Biasanya habis di salah satu kegiatan ya bilang ya. Oke. Habis itu suka Vespa. Oh ya, Vespa pasti. Vespa Matic atau Vespa lama?
Ada dua-duanya. Wah, ada dua-duanya. Ada ya? Kita kasih kok kayak ketinggalan banget. Kayaknya enggak lah, guys. Cara kayak gitu. Agak kurang nyampe aja sih, guys, sebenarnya. Lu mau bangun acara lu sendiri kayak guys. Ada acara kayak gitu, baru tahu gue. Sabar ya, guys. Ntar saya perang-perang. Emang kalau jadi MC di sini tuh harus siap mental gitu sih. Jadi mau cerita Vespa nih? Iya nih. Vespa. Oke, Vespa itu kepengenan dari zaman gue SMP. Wow. Itu dari zaman gue SMP pengen punya Vespa, tapi karena emang ikut orang tua jadi nggak bisa beli Vespa dong. Iya, benar-benar. Nggak bisa beli Vespa, nggak bisa. Akhirnya itu tadi nabung tadi, ya kan? Baru bisa terwujud pada saat sudah masuk dunia kerja, ya kan? Dunia kerja waktu itu masih dimodalin motor Supra X, ya kan? Ya udahlah kerja, akhirnya nabung, akhirnya ya sekitar hasil menabung itu tahun 2015 lah akhirnya tercapai beli Vespa sendiri. Oh, Vespa yang boleh tahu Vespa apa tuh? Vespa lumayan sih tahun 72. Waduh. Tahun 72. Sama Vespa yang modern tuh ada tuh yang Matic tuh ya. Nah, itu juga udah dapat juga. Ya puji Tuhan lah semuanya hasil usaha orang tua. Sendiri dong. Bagus ya. Kan hasil usaha orang tua membesarkan kita, mendidik kita. Iya, benar. Benar. Gitu. Gak boleh lupa aja, nggak boleh lupa kulit. Benar. Gitu. Nggak ditanya jalan-jalan kemana gitu nggak? Enggak. Beda pertanyaannya beda ya? Beda. Oh, beda. Ditanya dong kalau kayak gitu tuh mau ditanya berarti. Tadi ada lihat ada ekspedisi Oh. itu kilometer 0 kilometer ke Indonesia. Nah, ekspedisi 0 km. Itu saya nggak ikut. Terus postingnya gimana? saya cuma mencanangkan punya teman-teman punya event gitu, kebetulan saya juga dalam satu komunitas gitu kan, teman-teman ada yang mau jalan ke 0 km di Sumatera, di mana itu di Aceh ya. Itu jadinya akhirnya bantuin dong, posting dong, nih kita lagi ada event ini nih. Oke, saya bantu posting itu. Ikut ya. Enggak lah, saya paling tahu cuma ke Malang doang. Naik motor, Om? Enggak lah, saya kendarai, kalau naik motor doang saya nggak. Oh iya, benar. Naik doang ya. Maaf. Gitu kan. Maaf, benar. Bapak-bapak ya. Salah. Sangat jokes bapak-bapak. Oke. Iya. Oke. Ya, mau apa lagi tahun ini? Nih, kayak katanya nih Om, kuliahnya itu jurusan perpajakan. Ya. Tapi kok suka musik gitu. Nah. Dari kuliah, maksudnya beda banget gitu jalurnya. Kan perpajakan soal ekonomi, Anda musik kuliah? tentang seni. Psikologi. Anda kuliah? Psikologi. Suka musik nggak? Suka. Ah. Lo belum. Lo sekolah deh, sekolah ya. SMA. Suka musik nggak? Juga Coba yang di situ, coba contoh. Saya tahu jawab. Ada yang sekolah atau kuliah nggak? Caki. Suka musik nggak? Suka musik nggak? Caki nggak suka musik. Caki bukan nggak suka musik, nggak sekolah deh, kayaknya. Jangan disebut. Maaf, Cak. Musik itu adalah bahasa universal. Iya, oke. Yang semua orang pasti, pasti sebagian besar suka lah musik. Jadi musik itu emang kita ngomong juga musik ya kan. Iya. Kita apa juga musik gitu kan. Jadi semuanya musik itu melekat lah gitu. Jadi nggak peduli jurusan lo apa, Nggak peduli umur juga ya. umur juga nggak peduli gitu kan. Jadi musik itu emang universal lah gitu. Tapi kayak ada nih yang ngomong ke gue nih, kayaknya Om terlibat di kuliah juga, terus pernah ikut lomba-lomba juga sampai ke Kemayoran apa kemana gitu. Lomba choir gitu. Lomba? Enggak pernah ikut lomba. Gua salah cebetannya. Pernah. Produser. Pernah. Cebetannya keren dulu nih. Mana nih? Lomba sampai keluaran nggak ada lomba. Pernah ikut pas muda dulu. Enggak Mana pernah. dong ceritanya? Oh, oke. Ada dong. Baru inget kan? Aduh. Ya. Gimana sih? Iya. Ketahuan umurnya. Baru inget. Terlalu jauh itu. Jadi gini. Musik ini berkaitan dengan itu ikut paduan suara. Iya, choir. Paduan suara. Jadi ya zaman gue waktu masih kuliah lah dulu tuh. Ikut paduan suara. Pertama kali ke paduan suara tuh di sini nih, di Yoakim dulu masih SMA. Ikut paduan suara Mudika Santo Yoakim dulu. Dulu tuh yang mendirikan tuh adalah Mas Yudi. Nah, terus kemudian jadi gue mesti cerita sini nih. Iya. Harus ngikutin blocking dong. Iya dah. Biar Gimana sih? Pemirsa, jadi ayo bintang tamu begini nih. paduan suara. Nah,
Ikutlah paduan suara, kemudian akhirnya mencoba apa namanya petualangan baru, akhirnya mencoba ikut paduan suara di Santa Ana. Waktu itu namanya Gita Altisima kalau nggak salah. Ya bener ya. Halo yang nonton. Nah waktu itu kita ikut lomba macam-macam. Waktu itu akhirnya menjelang Natal. Ya Mas Alwi ya. Menjelang Natal itu diadakan sama MNC. Wih di MNC masuk TV guys. Enggak masuk TV. So tahu. Nggak masuk TV. Cuma waktu itu penyelenggaranya aja di MNC. Itu senasional bos. Senasional, dan waktu itu kita dari berbagai macam gereja yang ikut. Kita dari gereja Katolik yang masuk ke berapa masalah 5 besar ya? Wow, keren banget. 5 besar. Dan itu kita nggak nyangka. Tuh mantap. Dan kita nggak mempersiapkan. Sayangnya kita nggak mempersiapkan. Kita cuma mempersiapkan. Ya udahlah kita coba kita masuk, kemudian kita ikut lomba. Ternyata kita bagus banget. Nggak bagus Tidak aja, menyangka. bagus banget. Iya, gitu kan. tidak Wow, menyangka. ternyata kita keren banget ya, gitu kan. Waktu itu jurinya salah satunya ada Romo Tanto ya. Ada Romo Tanto. Nah kemudian akhirnya kita Tantonya menang. nyanyi country nggak tuh? Tanto Yahya gitu. Itu Tanto Wia. Oh bukan ya? Oh, Kirain Kurang, nyanyi country gitu. Ya, coba lagi. Coba lagi. Siap. Coba lagi. Siap. Akhirnya itu kita lolos masuk 5 besar dan kita senang banget, tapi kita kaget gitu kan. Wah, kita menang. Akhirnya kita nggak siap untuk lomba selanjutnya untuk jadi juara gitu. Tapi itu lumayan lah, pengalaman yang lumayan banget. Terus saya ikut lagi lomba lagi. Saya ikut lagi paduan suara lagi di tempat saya kerja. Waktu itu kebanyakan teman-teman, ternyata tempat saya kerja tuh ada alumni Paragita. Paragita tuh ada paduan suara dari UI. Jadi isinya alumninya. Universitas Indo Grosir. tolong anak UI, Aldi mau beliin alma mater deh. Oh iya jangan ya. Jangan dong, Indonesia, nggak boleh dong. Indonesia. Indonesia betul. Nah, saya kemudian di sana ikut sama teman-teman dari sana, ikut lomba lagi, lumayan banyak lah. Lomba akhirnya, ya gitu deh. Akhirnya bisa sharing ke teman-teman di Yoakim. Gitu. Mau lagi? Mau lagi? Lagi dong. Lagi dong. Balik. Nggak boleh ya, udah tutup ya, udah tutup ya. Enggak. Balik ke topik. Pelit nih dasarnya. Udah tutup ya, udah tutup ya. Enggak. Balik ke topik. Pelit nih dasarnya. Kita balik ke topik, kayak kita sekarang ya mengasihi sama terjun masyarakat. Iya benar. Di keluarga juga. Ini kan kalau Pemuda sendiri Burem. anak-anak Vespa nih kan, anak-anak Vespa biasanya solidaritasnya tinggi banget tentang masyarakat sama keluarga. Sama kalau Henda sendiri kan, Henda dari apakah ada kegiatan-kegiatan juga? Iya benar. Di masyarakat sendiri langsung gitu. Apakah ada bantuan atau belum? Baksos, bantuan Gue dulu Pak, ke Bondan dulu nih. boleh. Yang muda dulu. Yang muda dulu. Kalau sekarang sih sejujurnya belum ada, tapi waktu masih sikap kan ini sikap veteran ya. Iya. Waktu itu pernah sih bikin acara yang buat OMK Peduli Banjir Jakarta. Terus juga waktu itu pernah juga kita ke panti asuhan juga. Sebenarnya kalau misalnya acara-acara kayak gitu sih ada terus sih di gereja. Jadi kalau misalnya dibilang pernah atau enggak, pernah. Tapi kalau di luar gerejanya itu nggak ada gitu Pernah waktu apa di tuh? kampus sih. Oh apa tuh? Jatuhnya kayak pengabdian masyarakat gitu. Oh P2M ya. Jadi kayak bikin waktu itu kita targetnya itu komunitas di RT RW di daerah dekat kampus. Jadi kita kayak bikin penyuluhan tentang kesehatan mental kayak gitu sih. Karang Taruna dong ya, Karang Taruna. Iya, jatuhnya Karang Taruna sih kerjanya sama Karang Taruna. Kalau dia karang di laut. Hampas gelombang gitu kan. Ada berita gitu. Emang harus ya. tahan mental. Parah banget lah. Nabung duit, nabung derita. Aduh. Sabar ya, Di. Nah gimana nih? Pembundan sendiri gimana? Ada mau Oke. Apa tadi pertanyaannya? terjun ke masyarakat? Iya. Itu cara mengasihinya gimana sih dengan Cara- terjun ke masyarakat? Contohnya gimana? Oke, kontribusi gua berorganisasi. Kalau dia berorganisasi ya? Iya. Di luar organisasi apa ya? Oh masyarakat, nah oke, gue berangkat dari kalau ke masyarakat itu yang pertama apa ya, baksos lah ya, baksos itu dulu
zaman waktu lo pada masih kecil loh, masih SD atau mungkin TK mungkin. Segini nih. Waktu itu banjir di Jakarta tahun 2006 kalau nggak salah ya, tahun 2006. Tahun 2006 itu banjir Jakarta, kita dikepung, Cipinang segala macam kita kepung. Nah waktu itu di sini OMK-nya bukan OMK dulu, namanya Mudika dulu. Solid banget dulu, zamannya dulu si Christian Aritonang jadi ketua OMK dulu. Om Tonang. Ya. Nah itu kita dulu sini solid banget gitu, solid banget. Jadi kira kita ngobrol-ngobrol, dapat panggilan Santana, kita butuh tenaga nih untuk bantu teman-teman yang lagi kebanjiran di daerah Pondok Bambu segala macam. Oke, kita jalan ke Santana. Ya udah dari situ kita ngumpulin pakaian layak pakai, makanan segala macam, kita kumpulin di Santana segala macam. Akhirnya kita distribusikan tuh macam-macam. Oh kita jadi tahu, kayak gini nih banjir ini serem-serem banget, gitu kan, ada yang hanyut segala macam gitu. Sampai kita juga jadi nyelamatin teman kita yang hanyut yang nyangkut di loteng gitu kan. Gitu. Nyangkut di loteng. Iya, banjir segi lantai 1. Atap. Zaman dulu namanya loteng, udah ganti. Loteng. Zaman dulu loteng udah ganti. Terlihat perbedaan usia. Perbedaan. Ya sekitar kalau berbagi ke sesama ke masyarakat sih ya dari situ sih. Kemudian juga kita jadi warga negara yang baik lah, taat bayar pajak, ya kan. Terus kita jaga fasilitas umum, itu juga ada salah satu contoh untuk kita. Contoh konkretnya. Benar. Yang dari simpel-simpel aja, hal kecil kita udah bisa jaga telepon umum. Kok dulu ada telepon umum gitu, nggak dimainin, nggak dirusakin gitu. Nah itu udah jaga banget. Sekarang malah nggak ada. Gitu. Dari gue sih gitu. Lanjut Bagas, gimana? Terkesima kayaknya omongan gue ya. Iya. Jadi kayak lupa lihat contekan gitu, iya Kak. Lupa lihat contekannya. Pengalaman Om tuh kayak banyak banget gitu. Ini ada mungkin rekomendasi gue ditawarin untuk jadi host selanjutnya atau gimana nih? Bisa. Iya, 1, 2, 3. Oh iya. Jangan nervous gitu guys. Oh yoi dong. Alhamdulillah. Iya. Ya gas, betul sekali gas. Sikap apa sih yang bisa diambil kita sebagai orang muda untuk menginspirasi orang-orang muda di luar sana? Kan kayak tuh kalau sekarang tuh anak muda tuh kerjanya apa sih? Cuma kayak nongkrong, di tongkrongan cuma kedumel, ngatain orang ini gitu. Main game gitu. PUBG, Iya. Mobile Legend ya. Mabar. Iya. Nongkrong, main handphone sendiri gitu ya. Nah gimana sih cara anak muda gitu? Coba Endah yang anak kuliahan. Iya. Sarannya sebenarnya gini sih, mungkin sebenarnya nongkrong itu juga jangan dianggap hal yang negatif juga nggak sih? Iya benar. Kalau kita bisa bikin nongkrong itu hal yang berbobot, topiknya bagus kan juga itu bisa bikin kita jadi Bulu tangkis berarti dong topik. Taufik Hidayat. Oh, lumayan gak sih? Ya, boleh Boleh ya, dikit. dikit lagi. Boleh. lagi. Oh, dikit lagi. Oke. Iya, jadi kayak kalau misalnya nongkrong selama itu obrolan positif sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Terus caranya ya supaya caranya tuh bisa jadi tapi memang ya si topik itu yang paling dicari ya. Orang yang paling dicari tiap tongkrongan pasti cari topik Iya, ya. topik cari. Orangnya kayak gimana sebenarnya? Iya, nggak tahu dah. bener sih. Jadi gimana kita lanjut Mbak Endah? Lanjut. Apalagi Kayak soal Apa tongkrongan? contohnya ya Iya, buat contoh. Cuma Mungkin. kalau dari aku sih sebenarnya kalau cara sederhananya cara ngasihin gitu kan, mengasihi sama gitu kan. Kalau menurut aku sih dari perbuatan sih. Perbuatannya itu misalnya ya udah sesimpel nggak usah apa ya, kan kalau perempuan kan kadang mulutnya suka nyinyir gitu kan. Iya. Kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu nggak usah diurusin gitu-gitu loh. Maksudnya kayak lebih ngurusin diri sendiri aja, nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu. Berkaca pada diri sendiri. Benar. Bohong banget ya, bohong. Gatel pasti. Lu tahu nggak sih? Padahal kemarin dia mati, pakai dalam baju hati putih. begitu, iya. Gitu ya. Padahal Pasti mati gitu deh. begitu. Bener nggak? Oh, bener nggak tahu banget sih. Gitu ya. Ya ampun, itu kayaknya dosa paling susah banget tuh Iya ditolak sih, ya kalau pada perempuan ngumpulnya. sih, tapi lagi berusaha ngurangin nggak boleh ya. Contoh tidak baik, gosip itu tidak baik guys. Coba Gitu. diusahakan gitu untuk dikurangi ya. Untuk gitu. dikurangin gitu. Oh gosip atau ghosting? Oh pengalaman ya guys. Tahu nggak ghosting? Ghosting apa lagi tuh ghosting? Kasih tahu ghosting itu apa? Ghosting itu kayak Gosip tingkat tinggi. Bukan. Singkatan dong. ini orang terus kenalan doang terus hilang. Oh, oke. Jadi kayak datang tapi nggak sungguh gitu loh kak. Ghosting. Itu namanya Oh my ghosting. God. Iya, ya, oke. Kosakata baru ya. Ghosting. Menghantui ya. Iya, ghosting. Memang menghantui ya? Menghantui kayak Enda kan?
Oh enggak. Ya kan, kamu datang oh, tadi. oh enggak gitu. Ini kayak ada terlibat ini nih. Kamu kan datang tadi undang, pulang tadi antar. Iya, Jalangkung dong. Untuk Kamboja Itu, gimana nih? Gimana tuh? Itu si sikapnya. Atau mengasihi. Iya. Kalau nggak sempurna nanti kan nggak tulus artinya. Iya benar. Jadi kalau kita mengasihi ya memang harus tulus gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngasih tulus, kayak misalkan kita mau, ya simpel aja lah. Kalau misalkan kita ngelihat ada yang apa namanya, ada yang teman kita ada yang kesusahan, nih oke di like fotonya. Lo pikir udah nyampe tangan lo ke sana belum? Iya gitu kan. benar. Ini di like gitu kan. Setiap ada orang butuh bantuan segala di like. Itu sumbangannya mana gitu. Iya. Ada dari like, ada Harusnya tuh apa? Dapat AdSense, dapat endorse, dapat YouTube bot gitu ya. Bisa. endorse kayak bisa tuh. Terima endorse kasih kayak. teman-teman yang sudah dibantu gitu ya. Dari like kalian. Enggak lah. Maksudnya Enggak gitu dong, enggak. uluran yang nyata gitu. Iya, Bukan benar. uluran dunia maya gitu kan. Uluran yang nyata. Ya, kalau misalnya kita ketemu mungkin pengemis ya udah kasih duitnya gitu atau gimana gitu ya. Maksudnya hal-hal kecil kayak gitu mengasihi. Terus kemudian apa lagi tadi selain mengasihi? Menjadi berkat. Menjadi berkat. Iya. Menjadi Gimana berkat. tuh? Itu sebenarnya wujud nyata lagi tadi misalkan contoh kecilnya dalam dalam kehidupan. Lo bangun tidur ada yang langsung rapin kasurnya gak? Ya paling sebulan sekali kalau ingat. Astaga Bagas. Ya, Itu kan sedikit malas saya ya pada dasarnya. Maaf ya, maaf di rumah. Gitu Iya. kan. Padahal gue Terus habis makan lo cuci nggak piringnya? Cuci dong. Cuci ya itu. cuci. Alah, gue tanya aja sekarang cuci. Cuci. Sudah pasti itu cuci. Ntar juga Mama gue ada di rumah deh. berak gitu doang gitu. Hal-hal sepele-sepele kayak gitu ya kan. Iya, Kamu benar, walah benar. kalau misalnya lebih keren lagi lo cuci baju sendiri. Cuci baju sendiri nggak, Di? Enggak ya? Sendiri kalau lagi ngompol gitu. Ini kayak ini dong Caca Handika. Apa tuh? Cuci baju sendiri gitu. Bisa nggak sih, Oh? Bisa nggak dibayar? Coba kasih apresiasi, coba kasih apresiasi. Kalau ini lucu. Gitu saya hal-hal kecil gitu kayak Noel Gallagher pernah bilang kan. So ada revolution from my bed gitu kan. Widih, Jadi iya. kita mulailah dari tempat tidur kita dulu. Betul. Bener. Gitu. Kalau gue sih gitu. Bener nggak? Ketawa aja di sono. Oke Bagas. Ya. Intinya pokoknya dari hal-hal kecil ya, Kak. Ya gitu. Karena hal-hal kecil tuh kalau kita melakukan hal besar tanpa bisa melakukan hal kecil itu percuma. Benar. Karena nggak semua orang terlahir untuk menjadi besar gitu. Dari kecil dulu. Betul. Terkesima lagi kan, Kak? Jadi kita bawa aja. Bagus banget. Jadi gimana pembicaraan ini? Pelajaran. Narasumbernya tuh berat banget gitu. Kayaknya salah kita. Berapa aku 170 kilo nggak berat amat lah. Iya. Lo bilang gue gendut. Oh kan nggak bener dah. Parah. Kayaknya gendut kita dia, Mas. Iya, kita yang gendut masalahnya. Dia yang insecure ya, kita yang gendut. By the way tadi ada berita ya. Yoi. Wah itu juga sekolah impian gue Iya, dulu tuh. bagus ya. Keren. Nggak masuk ya? Gue nggak dikasih, Oh, nggak dikasih. nggak dikasih sama orang tua. Saya sih masuk ya. Karena masih disayang karena kamu disayang aja, apa masih kangen sama kamu. Kalau kamu diusir ya. So Nih, tahu. jangan, sana. Saya minggat. Oh, minggat. gitu ya. Tapi keren. Keren dok. Berarti sekarang lagi Oh, sekarang lagi from home ya? semesteran atau lagi ujian atau lagi apa? Online. Kok kelas online? Oh, di rumah kan. Iya. Gimana tiap sana center? Kenapa? Ntar ujiannya gimana tuh? Ujiannya? Iya online. Kok ini Ujian online juga.
Nah ini MC siapa sih sebenarnya? Jadi ini talk show 2 arah guys, kayak gini. Ambil kali aja deh. Tahu nggak di Jogja tuh ada banyak tempat-tempat liburan yang keren. Tahu. Ulen Sentanu tahu dong. Tahu, aku pernah ke situ. Ulen Sentanu ya. Pantai Indra. Jaya. Apa Indra? Aku Indrayanti, jalan-jalan di Jogja. Enggak pakai duit. Dulu. Gimana? Ini kali ini kita udah habis durasi udah habis. Jangan kelihatan, Jadi jangan ya. kemana-mana dulu, tetap di Kongline episode 5. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Kembali lagi bersama kami di sini di Kongline Nongkrong Online episode 5. Masih bersama dengan talent-talent kita yang tadi hampir ngambil jatah host kita ya Iya, sebenarnya. benar. Kakak Enda dan Om Bundan. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, oke. Sekarang kita masuk segmen mau main game. Asik. Nama gamenya apa tuh Kakak Aldi? Gamenya itu adalah setuju tidak setuju. Kayaknya ini kru kurang makan deh. Iya, kurang makan nih kayaknya nih. Nah, sambil dijelasin dulu gamesnya, mari kita undang dulu nih bintang tamu nih, sosok yang dia tuh waktu muda dulu pernah di Kamboja menjadi ini, aduh. Pas Kita muda panggil dulu, iya pas muda dong. Oh iya. Dia ikut wamil atau gimana? Bukan wajib militer dong, ini kan Oh, warga gitu. negara Indonesia. Oh, iya, oke. Ya udah kita undang aja, ini dia Romo Rudi. Halo Romo. Halo Romo, Ini mau sedang Romo. selamat sore. Ya sekarang. Selamat malam ya. Selamat malam Oh, salah deh. ya? Sudah. Sudah malam. Sampai lupa waktu ya, lupa kan udah malam ya. Iya udah malam. Nah, ini di games ini ada setuju tidak setuju nih. Jadi kita sebagai MC, saya akan memberikan pernyataan Kak Enda, Romudi, pada Om Bondan. Saya tidak setuju. Belum dong. Oh, belum. Sabar. Sabar. Please. Ada hadiahnya nggak? Iya dong, ada hadiahnya Jadi, dong. nah, ini acara yang tidak memakai hadiah. Oh, Merchandise ini aja. kayak. Oh. saya sponsor ya lain kali Merchandise kayak dikasih gitu. sponsor. Kita ada Coba cuma- sponsor, tolong ini udah cari sponsor coba biar dong, ada lebih sponsor. menarik Sponsor lagi. nanti tolong ya, tolong banget untuk selanjutnya kita butuh sponsor. Biar semangat Oke. kalau main games ada hadiahnya tuh. Nah sekarang kita ada Semangat. sticknya nih. Nih stick lagi. Oke. Ih keren banget ada. Wah, modal ya kalian. Modal luar banget kan? biasa. Gila. Dengan modal seadanya kan? Gila banget. Ini namanya Lumayan loh kreatif. kipas-kipas. Benar-benar. Nah kita udah jelasin tadi kan sama Aldi. Ada yang bingung nggak sama penjelasan Aldi? Sama Aldi penjelasan Masih karena masih kurang- bingung, masih masih bingung. bingung, kan? Tolong jelasin Nah, jadi aku nggak Jadi ngerti. saya pegang nih pernyataan bukan pertanyaan, oke? Pernyataan. Pernyataan. Oke. Pernyataan nanti itu tentang setuju atau tidak setuju. Kalau Oke. saya setuju, itu nanti diangkat. Nah, Oke. setuju kan? Setuju. Nah, kalau nggak setuju, tunjukkan Tidak setuju. Begini Pilih begini. salah satu aja ya. Harus ada alasannya nggak? Iya, harus dong. Oh, Oh, soalnya kalau gitu. misalnya nggak ada alasan itu kayak goreng. Keren gitu ya. Yo, Siap. Oke. Oke. Latihan. Alasan tuh ayam alasan ya. Alasan. Aduh. Lumayan ya. Iya. Misalnya kalasan tuh kalasan sapi ya. Harapan. Iya iya iya. Gue mikir. Aduh. Bisa Nah, bisa. kita uji coba dulu ya. Oke. Uji coba nih. Coba ya tes. Aduh, Setuju atau tidak setuju? deg-degan. Berbohong untuk kebaikan. Setuju atau nggak setuju? Kita bohong nih.
Tapi buat kebaikan. iya kebaikan. Entah kebaikan diri kita sendiri, Iya, kebaikan orang entah lain. kebaikan Setuju orang atau lain. tidak setuju? Ayo, 1, 2, 3 diangkat. Iya, gue langsung. Angkat. Kebaikannya objektif atau subjektif? Waduh. Kalau kebaikan menurut saya lah itu tidak setuju. Untuk diri sendiri dan kebaikan untuk kebaikan orang lain, Iya. ya. Oh, Tinggal pilih setuju atau tidak setuju. saya ikut-ikut aja. Setuju. Waduh, kok semua setuju ya? Mungkin untuk Mulai dulu dari Om Bondan. Alasannya apa? Gue kan Romo Nggak datang apa-apa terakhir. kebijakan MC tidak bisa diganggu. Oke. Setuju? Setuju ya? Oke. Nggak Gus kan buat ngulur-ngulur gua mikir dulu. Oh. Jadi sekarang nggak usah mikir dulu, langsung aja. Jadi setuju berbohong untuk kebaikan. Iya. Itu memang tidak semua kenyataan apa ya? Kadang-kadang apa ya? Saya kayak kalau bisa. Tapi emang for a greater good sebenarnya. Gue pernah dengar itu tuh kayak untuk kebaikan bersama ya sudahlah gitu. Common Jadi, good. for a greater good. Jadi memang butuh pengorbanan sih Iya, memang. Jadi sacrifice. gitu. Satunya ya dosa saya untuk berbohong misalkan Iya, gitu. benar, Ya udah for greater good. It must be done gitu. Betul. Gitu. Nah, dari Romo gimana Mo? Aduh, sudah dijawab. Aduh, jangan dong. Ini Ah. buat yang muda nih. Coba. Oh, Kenapa jawab setuju? untuk saya tadi yang langsung muncul di pikiran saya itu dulu waktu kuliah. Kenapa? Ada latihan Ada contoh kasusnya ya? latihan Contoh ini. pengakuan dosa. Oh, pengakuan dosa. Misalkan kalau ada orang yang dosanya adalah mencuri. Kalau mencuri itu juga ya. Tapi lalu kalau misalkan dia itu sudah mengakukan dosanya, sudah menyesal, lalu bertanya apakah saya harus ngomong kalau saya sudah mencuri. Mungkin disuruh mengembalikan. Langsung. Bisa, tetapi begini, caranya harus hati-hati, jangan sampai nanti justru kalau dia mengaku dia mencuri, lalu malah dia misalkan Betul. dipecat Tangkap. dari kerjaannya, lalu itu ya itu tadi for common Berarti good, itu dilema greater gitu ya? good. Dilema. Nah, tapi memang juga misalkan pasien atau yang pasien yang kalau ini memang agak susah masalah etika ya, pasien yang sakitnya parah. Kadang-kadang juga pertanyaannya perlu diberitahu enggak? Ya tergantung juga sih. Iya, Tapi iya, memang ada dilema, tetapi kadang-kadang ada kasus di mana kebohongan itu bisa Diungkap ya. dipahami, dipahami. ditoleransi gitu. Oh, ditoleransi. Oke. Ya. Dari Kak Indah gimana? Kalau aku Setuju? sih Kenapa tuh? ngelihat karena kan berbohong untuk kebenaran kan. Iya. Iya. Maksudnya kayak tujuan jangka panjangnya kan untuk kebenaran, asal benar-benar untuk Iya. kebenaran. Iya, benar. Menurut aku ya nggak apa-apa sih. Karena kayak tadi Romo bilang juga, kayak di psikologi juga ada, misalnya kayak konsul gitu kan. Itu kan juga nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa dikasih tahu ke halayak ramai. Misalnya keluarga pengen tahu, itu juga kan harus punya privasi dari si pasiennya juga kan. Iya. Jadi kayak ya selama emang itu tujuannya untuk kebaikan, tujuan utama benar-benar untuk kebaikan sih, menurut aku tidak apa-apa. Benar-benar. Ini ngomong-ngomong baru contoh ya, udah Betul, saya juga udah mendalam banget. Iya, udah mendalam sekali. Saya juga punya pengalaman itu juga sama soalnya. Gimana Gimana Kak? tuh? Saya kan kerjanya di perusahaan sekali sebagai internal communication, yang berarti kita masih menyampaikan isi kepala manajemen ke karyawan. Jadi tercapainya engagement karyawan dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan nih misalkan dalam jangka waktu 1 bulan lagi mau bangkrut, karyawan nggak boleh tahu. Perusahaan mau bangkrut ya? Enggak, Jadi, lagi. ya, Karena gimana? Kalau kacau. karyawan tahu kalau kita mau bangkrut, kerja jadi malas-malasan. Benar. Kerja jadi ogah-ogahan gitu. Tapi kalau mereka tetap semangat terus gitu, mungkin itu yang tadi sebulan lagi bisa tetap bertahan terusan lagi gitu ya, kayak semacam memainkan cara berpikir karyawan gitu. Untuk sama orang lain. semangat ya. Tetap semangat terus gitu. Lanjut Jas. Oke, lanjut ya. Pernyataan. Ya, Pak. Ini mulai yang benar ya. Udah mulai real nih. Tadi belok ya. Ya. Tapi Pak contoh tapi mendalam ya. Iya, sangat mendalam. Saya malah pikirnya kayak contoh ya udahlah contoh aja. Oh tadi belum ya? Oh belum ya? Oh tadi belum ya? Oh tercoba ya?
Oh coba, oh ya udah ya. Dalam- Oke, keren loh, keren. Serius banget. Nah. Kan mengedukasi. Baru colek dong. udah kayak keren, gue langsung Oke, ayo. Oke, keren. Setuju atau nggak setuju? Ini udah mulai belum? Ini udah mulai. Oh, udah mulai. Oke, udah mulai. Udah mulai ya. Oke. Oke. Nggak setuju. Sebar. Pertanyaan tuh di sini pada main sosial media semua kan? Entah Instagram, Twitter lah, ya Instagram, Twitter lah paling enggak ya. Ya. Main ya. Ini pertanyaannya, setuju atau tidak setuju update di sosial media saat berbuat kebaikan? Maksudnya? Setuju atau nggak setuju? Jadi kayak kita ngelakuin nih suatu kebaikan, cuman kita post, kan jatuhnya kayak anggapannya kayak ya setuju atau nggak setuju deh gitu ya dulu. Setuju atau Takut nggak salah setuju? ngomong ya? Ntar saya jelas sih. Apa kayak kasih sedekah gitu kita Iya, update habis itu gitu. kita foto, kita tunjukin ke Instagram lah, Oh, oke. Twitter. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3, pilih. Kok tidak ada yang ngangkat? Susah. Ini Dua-duanya. Jawaban saya Ini sih tergantung. gue. Tergantung apa mau? Tergantung yang Ini sih gue digantung. juga tergantung sih. Tergantung yang digantung. Gimana tuh? Jadi bingung. Kalau memasang statusnya itu untuk dia pamer, membesarkan dirinya sendiri, maka saya tidak setuju. Tetapi kalau pemasang status itu untuk menyemangati orang lain, saya setuju. Balik lagi ke tujuannya. Nah, iya, selalu Jadi tergantung ini tujuannya nggak ada ini, nggak ada apa. ini, jadi ini. Berarti Ah, atau. Bener sih, karena kan sekarang juga justru sosial media itu jadi cara kalau misalnya mau galang dana kayak gitu kan, malah jadi trigger orang-orang. Oh ternyata ada bencana ini, malah orang tuh jadi tahu, jadi pengen nyumbang. Jadi selama itu tujuannya malah bikin semakin banyak orang yang ngebantu. Jadi ya udah, nggak apa-apa gitu. Oke, gue boleh Iya. sendiri yang tidak setuju ya. Boleh. Iya, nggak setuju. Kenapa nih? anak indie nih. Anak indie Gue nggak setuju. Karena gue nggak seneng aja Pak. Biar beda aja. Biar apa? Pemikiran gue gini. Yaudahlah. Kita berbuat kebaikan berarti kan kita sendiri yang buat kebaikan. Iya. Si pemostingnya buat kebaikan. Iya, betul. Misalkan gue nih, gue nolong lo, kasih misalkan lo lagi kurang uang lah gitu ya. Iya. Kasih lo duit, foto, gitu. Misalkan kayak gitu. Iya. Berarti kan dengan kesadaran penuh, gue bantu lo dan gue posting apa yang gue lakukan, ya kan? Itu menurut gue sih gue nggak setuju. Karena memang itu tadi tujuannya udah di luar gitu. Tapi kecuali kalau gue posting Iya. apa yang dilakukan oleh Enda ke Aldi misalnya. ya. Oh iya, ini kurang dekat ya? Iya. Oh iya, oke. Misalkan gue posting ada promo misalkan bantu Iya. umat segala macem atau lo bantu siapa gue posting itu emang lo nggak tahu segala macam gue posting kebaikan. Iya. Ya kan? Itu namanya berarti gue menyebarkan kebaikan. Kecuali kalau lo narsis lo foto gue lagi ngasih duit nih gitu. Nah, Itu adalah itu Berarti tergantung dari niatan kita sendiri ya. kasih tangan kiri tahu itu Tergantung itulah. kan. Nah kalau gue berprinsipnya kalau tangan kanan kasih dan kiri jangan sampai tahu gitu. Jadi kalau mau kasih aja udah nggak usah pakai perlu pemberitahuan. Kecuali kalau lo lagi jalan itu ada orang baik banget ya tuh foto cepret ini ada orang baik lagi nih. Nah itu. Itu Berarti fine. kebaikan orang lain bukan kebaikan kita sendiri. Iya gitu. Tapi kalau kayak kita penggalangan dana gitu, kalau seandainya kita mau ini loh, ayo kita penggalangan dana gitu kan untuk nge-trigger orang kayak kata kainnya bisa. Iya makanya Boleh. tengah-tengah guys, tengah-tengah. Boleh. maka- Lo kan panitianya dong. Lo panitianya dong. Iya, Ya pasti lo banyak. butuh dong. Tergantung niatan Iya, masing-masing. benar. makanya sebetulnya tadi itu tidak bertentangan juga karena kelihatan juga misalkan pasang statusnya itu untuk pamer. Iya, benar. Kan nanti yang fotonya selalu dia, yang jadi lebih besar fotonya dia, lalu yang kata-katanya selalu aku gitu kan. Nah gitu. Nah, itu memang kemudian kelihatan ini fokusnya adalah dirinya bukan untuk Menyebarkan menyemangati kebaikan. orang lain Betul. atau mewartakan kebaikan itu. Setuju. Nah, Setuju. Berarti intinya rata-rata dilema antara setuju dan tidak setuju ya. Balik lagi ke yang kan dulu masih sih. tergantung kasusnya. Iya betul lihat lagi Contoh kasus. kasusnya. Oke, Lanjut. kita lanjut ke pernyataan ketiga. Setuju atau tidak setuju update story atau entah story WhatsApp atau story IG saat pergi ke gereja? Setuju atau nggak setuju? Saat pergi ke gereja atau saat di gereja ikut misa? Entah pergi ke gereja pas lagi jalan, entah pas di misanya itu dia potret. Pokoknya Oh, di gitu. gereja gitu. Intinya di gereja. Gak konteks dalam misa aja kan? Konteksnya ada misa aja. Hah? Oh, konteksnya dalam Fokusnya di misa. dalam misa. Ketika tengah-tengah misa.
Ya entah dia di awal, di tengah, atau dia Ini pertanyaannya membingungkan. Harus jelas dulu, harus jelas. Benar, pasti dulu. Harus spesifik. Ada gereja itu Kreatif, tolong kreatif ya. ini kreatif. Jangan yang spesifik dong. Aduh. mereka yang bingung ya. Jadi di roasting MC-nya. Ganti yang Oh, lain. mereka ganti. Banyak kan pertanyaan, masih banyak kan? Mungkin kalau soal gereja-gereja mengasih kayaknya ini ya agak-agak gimana gitu, malas gitu ya. Nggak malas. Enggak, lu aja. Kita lanjut ke pernyataan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, jadi panjang. Lanjut. Setuju atau tidak setuju? Pergi ke gereja hanya untuk formalitas. Setuju atau tidak Enggak setuju? dong. Tidak setuju semua ya ternyata ya. Mungkin dari Romo Rudi Ya, gimana? dulu. Alasannya kenapa tidak setuju? Ya karena dia pemimpin misa, gimana sih lo? Karena ini ke gereja untuk apa dulu? Kalau untuk misa itu ya nih, Iya. pasti konteksnya untuk misa. Perayaan Ekaristi itu adalah selalu kita mengikuti ya apapun sebetulnya itu kegiatan apapun tidak terbatas hanya Ekaristi ya. Tentu saja akan lebih punya nilai kalau itu kita pergi dengan keyakinan sendiri. Kalau pergi hanya untuk formalitas lah karena harus, itu artinya sebetulnya juga tidak ada nilainya. Ngapain kamu ke gereja lalu? Jangan-jangan nanti kamu juga tidak yakin yang diterima itu adalah waktu komuni adalah tubuh Kristus. Iya benar. Kenapa kalau orang ke gereja untuk bertemu Tuhan, menyambut tubuh Kristus setengah-setengah? Artinya saya hanya demi formalitas, nggak ada artinya, Tapi mau nggak ada gunanya. kan ada nih kata orang ya, bukan kata saya nih, camkan ya, kata orang. Enggak apa-apa, kata lo juga Takut enggak apa-apa, banget, guys. guys. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kita maklum, Mas. Saya tahu hujatan ya. Kita maklum, situ masih muda, enggak apa-apa. Masih muda, masih muda. Kata orang kan orang luar negeri itu entah ya orang Eropa lah bisa dibilang itu ke gereja untuk formalitas. Kalau Romo gimana itu? Oh, di luar negerinya mana dulu? Ya Eropa. Eropa saya rasa justru tidak juga kalau dikatakan formalitas karena gereja-gerejanya sekarang kosong. Banyak negara di Eropa itu kosong dalam artian hanya sedikit saja umat yang datang untuk ikut perayaan Ekaristi. Apakah mereka datang hanya untuk formalitas? Saya rasa juga enggak. Pasti tidak. Dari mana kita tahu bahwa itu hanya sekedar formalitas? Oke, untuk selanjutnya Om Bondan. Udah. Tadi milihnya Ke gereja ya. setuju. Ke gereja itu datang untuk formalitas. Iya, misa. Oh, hah? Misa. Oh iya. formalitas. Soalnya gue ke gereja waktu itu hampir tiap hari gue ke gereja. Iya benar. Oh iya, benar. Nggak salah. Untuk misa ya. Ke gereja ya hampir tiap hari gue. Iya, hampir tiap hari. Tapi yang benar-benar gue datang misa adalah tiap minggu gitu. Datang misa itu hobi gue adalah panggilan jiwa ya. Maksudnya adalah suatu kerinduan kalau buat gue sih pribadi. Tiap minggu bahwa kita dikasih kesempatan untuk bertemu atau mendengarkan sabda Tuhan, terus kemudian kita bisa merenungkan seminggu yang lalu seperti apa, terus kemudian minggu depan seperti apa, seperti ya kita kayak refresh, kita kayak dibasuh kembali, kita penyegaran jiwa lagi untuk mengisi rohani kita selama seminggu ini, kemudian kedepannya lagi seperti apa lagi, terus berlanjutan seperti itu terus sampai akhirnya saat ini terus terang gue nggak bohong sih, emang udah apa ya rasanya tuh untuk bertemu atau apa namanya, Ada kerinduan. Kerinduan. nggak bisa ngomong gue. Asik. Dalam banget nih, dalam Dalam banget. banget. Jeru. Iya. Untuk selanjutnya Kak Enda. Aduh, udah dijawab. Nah, Sama enggak, maksudnya bener. Jawab aja ya. Idem berarti. Idem. Bener, Romo itu? tadi bilang kalau sesuatu tuh dijalanin nggak ada value-nya, nggak ada nilainya, ngapain dilakuin kan. Dan menurut aku kalau ke gereja itu sebenarnya adalah kebutuhan sih. Maksudnya bukan karena formalitas. Kalau sepanjang aku ke gereja selama ini ya aku merasa karena emang aku butuh untuk ke gereja. Karena setelah ke gereja ada hal yang kayak merasa tercukupi gitu loh. Nah, jadi kayak emang kalau misalnya formalitas ya jelas gak setuju gitu. Ngomong-ngomong tadi udah gereja? Udah misa? Depan ini gereja. Enggak, misa. Belum.
Menunjukkan Jawab bukan? Belum. Coba tanya balik aja deh kak. Dia udah Oh, kamu bisa nggak kamu dulu? Oh, saya mah jujur. jujur. Benar. Kaliannya udah gereja? Udah misa? Belum. Oh, ya sama aja berarti kita Terakhir sama-sama. Natal. Ya, Online. pas Natal ya. Bisa online ya. Jangan ketawa beneran kalau pada. Jangan nggak bisa online juga Natal loh. Gak cakilnya juga loh sama aja. Ketawa aja. Kru-kru di sini gereja cuma napas om, napas misa, Natal Paskah. Napas. Itu pas belum corona. Sekarang nggak ada itu Oh nggak Natal. ada, oh, lebih parah lagi. Lanjut lagi, setuju atau tidak setuju? Ini bahas di luar topik lah. Luar topik, luar konteks. Musik dapat merubah mood kita. Setuju. Merubah ya, bukan menambah, merubah. Berubah. Nih yang Dari yang yang anak sedih musik, jadi anak musik malah dengerin bingung. musik, akhirnya seneng. Kayak gimana? Dari tuh? yang iya. Setuju tidak setuju? Setuju. Setuju semua Setuju ya. semua. Oke, kita mulai dari yang anaknya musik banget. Iya, musik banget nih. Yaitu Pembundan. Pembundan. Gimana? Om? Enggak, tidak setuju. Oh, berubah, pelin-pelan. Juga nih. Oke. Jangan ditanya dulu. Kemudian galau. Iya. Jadi Gimana anggap aja tuh? nih, aku lagi sedih. Habis itu Dengerin musik. Wah, aku senang. Iya, Kan bisa gitu. Dengerin musik yang riang atau gimana jadi seneng. Nah, iya. Bisa jadi. Makanya tergantung om. Ya, Kalau lagunya lagu melo? tidak harus dong. Jadi mungkin agak begini kok. Dilema. Tapi kan pertanyaannya Coba bisa. alasan dari Anda dulu gimana? Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa. Tapi bisa. Bisa. Oke. Berarti Gimana alasannya? Dia setuju atau enggak nih? Alasannya ya? Iya. Ini Lupa. Maaf ya. oh, Saya maaf. udah sempat ikutan soalnya kayak Agnes Monica gitu. Ini ditayangkan di YouTube, bukan nongkrong doang kita ini. Orang-orang doang Nggak apa-apa sebetulnya ada konten-konten creator siapa ngeliat gue oke gitu Iya, diajak. makanya mantap. ini Online mania. Gue geli karena dia. dapat. Dapat ya. Jadi alasannya musik itu merubah mood. Kalau kita musik yang semangat ya, maksudnya kalau musik yang melo dari kita seneng ke ini sih enggak sih, kayak enggak ngaruh. Tapi kalau untuk menambah semangat lah sih harusnya iya. Karena gue percaya gini, mood itu nggak berubah dari luar, tapi mood itu dari diri kita sendiri. Jadi misalkan gue pernah dengar ada peribahasa gini, we make our own weather. Jadi dari awal kita bangun kita udah ngatur mood kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi di luar, apapun yang orang lain buat sama kita, ya udah gue mood gue akan kayak gini tanpa ada intervensi dari luar. Jadi kita yang bangun dari dalam. Jadi gue sebenarnya agak nggak setuju sih. Tapi kalau untuk ngebangun, memang kita harusnya ngebangun mood gitu ya. Berarti kalau untuk menambah mood bisa. Iya, Setuju. aku sih setuju gitu. Oke. Tapi kalau Jadi untuk mengurangi lebih itu, ke menambah bukan merubah. menambah tuh jangan merubah sih. Menambah bukan mengurangi. Oh ya. Oke. Udah. Kalau menambah pasti merubah ya nggak? Merubah nggak? Tadi satu jadi dua gitu. Oh iya. Merubah jadi. Lanjut, Ya, sampai Anda gimana alasannya? Kenapa setuju kak? Bisa ya, kalau misalnya bilang bisa atau enggak, menurut aku bisa karena aku sering mengalami itu gitu. Oh, Kayak contohnya misalnya gimana tuh? pagi-pagi nih, dulu kan waktu sebelum corona kayak naik KRL empet-empetan, itu kan kayak pagi-pagi kayak udah ini kan kayak gondok gitu kan, apalagi kalau ada ibu-ibu yang kayak nyebelin gitu kan di KRL. Nah terus habis itu biasanya kalau misalnya udah naik MRT terus turun jalan ke kantor terus harus dengar lagu yang emang beatnya bikin semangat gitu dan ngaruh sih, menurut aku sih berpengaruh gitu. Iya kayak Gitu ya, yang Mungkin contoh lagunya apa tuh? Yang bikin apa ya? Apa? Suara dengar kayak gitu mungkin. Kirain begadang, jangan begadang. Kan gitu kan, gitu kan enak. Apa kak contoh lagunya? Apa ya? Aku sih suka dengerin Itu apa? Betapa indahnya ya, betapa indahnya. di Candela Choir YouTube-nya, tolong dilihat ya. Dan lihat lagu-lagu rohani mungkin Rohani.
Iya Rohani sih, lagu rohani juga bisa lo bikin Oh, iya. menaikkan mood sih. Aku jarang denger ya. Banyak sih lagu di. Banyak ya? Banyak. Gak ada terpintas gitu contoh satu Kita lagu. contoh aja. Aku suka ini sih. Melompat lebih tinggi mungkin dari Salah Seven dia suka. Salah Itu kan Seven. kayak beatnya juga bikin semangat. Banyak sih tapi lupa. Boleh cek HP nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Gak usah ngabisin waktu sebenarnya. Oke, lanjut Romo. Romo nih. Kita Ini kulik. Kalau saya sih tidak usah pakai alasan macam-macam ya. Iya. Dari pengalaman saja sama. Kalau saya terutama biasanya kalau sedang moodnya lagi jelek gitu, Iya. dengerin musik yang agak keras-keras itu. Lalu nanti entah gimana saya merasa lebih tenang, Plong. lebih tenang, lebih tenang. Kayak Contoh. seru nih kayak kalau ngulik musik sama Romo. Iya. Musik apa yang didengerin? Contoh lagunya Metallica gitu, Linkin Iya. Park Siapa mungkin tahu tahu. siapa tahu mengagumi. Saya sih sebetulnya saya suka Queen. Keren. Itu emang legend. Ah. Saya suka Queen. Mina, wah itu. Tahu nggak guys? Nah, Tahu, tadi lagi mikirin judul apa ya? Cuma gak nemu. Atau gue ngancing, Son. Maaf ya. Ada kemauan nggak apa? Ada kemauan ya. Serius usaha ya. Oke. Legend. Oke. Sebenarnya mau lanjut sih, cuman waktu habis tuh kasihan Red udah ngasih gini kan. Ya udahlah. Ini iklan dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Online. 5. Sudah 5, Cok. Beato Carlo Acutis adalah seorang remaja Katolik yang lahir pada 3 Mei 1991 di London, Inggris. Beato Carlo wafat pada tanggal 12 Oktober 2006 di Assisi, Milan, Italia. Rentang waktu hidup Carlo hanya 15 tahun saja. Begitu singkat, bukan? Di usia mudanya, karena kecintaannya terhadap sakramen Maha Kudus, dia meminta orang tuanya untuk membawanya berziarah ke tempat-tempat para kudus dan ke situs-situs mukjizat Ekaristi. Dia penyuka dunia programming dan menggunakan keahliannya untuk membangun situs yang memuat katalog mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Tidak hanya itu, kecintaan dan kepeduliannya pada sesama membuatnya rela memakai tabungannya untuk menolong orang miskin. Bahkan, dia juga dikenal suka membela anak-anak di sekolahan yang dibuli karena berkekurangan, khususnya anak-anak difabel. Lalu, bagaimana dengan kita? Aku, kamu, orang-orang muda? Apakah aku sudah mengasihi keluarga dan sesamaku? Apakah aku sudah terlibat untuk menjadi bagian dari cinta kasih Allah dalam masyarakat? Apakah hidup kita semua sudah menjadi berkat? Oke, kembali lagi bersama saya Bagas dan Aldi di Kongline episode 5. Yeay. Masih bersama dengan Ada semangat nih. Udah closing, udah mau closing nggak semangat ya? mana sih ini? Udah mau closing. Ini Mas kita masih Aduh, bersama dengan
Salah lagi. talent kita yang baik hati dan tidak sombong. Masih ada Om Bondan, kakak cantik kita, kakak Enda. Dan Sama juga- tadi ketambahan juga ada Romo Rudi. Romo Rudi. Oh, lupa. Baru betul lupa. Ngawur. Saya orang baru. Orang baru. Disclaimer. Saya orang baru. Maaf Romo. Nah, tadi kan yang segmen awal kita udah cerita sama Om Bondan, sama Kak Enda. Sekarang di segmen sekali ini kita mau cerita-cerita, mau ngulik tentang Romo Rudi. Tepuk tangan dulu dong. Ah, kok sepi banget sih? Aduh, parah banget. Ini pada mana? Luar biasa. Harusnya asik loh tadi tuh. Tetap asik kok, guys, tetap asik. Oh, tetap asik. Selama lo yang bawain tetap asik kok. Aku mau terbang. Lanjut guys. Oke, kita ini. Nah, Romo kan Romo baru ya, baru di Santana ya. Sejak Tahu? bulan Agustus Sejak bulan Agustus tahun lalu. kemarin. Ya. Enggak baru lah, itu udah hampir 6 bulan lebih. Iya. Anggapannya baru lah. Soalnya saya belum misa bareng. Belum ya? Ah, Nah, saya udah pernah. 5 bulan, sudah 5 Saya udah bulan. pernah. Oh, saya belum? Udah pernah. Belum. Kamu kan di Jogja. Eh? Kan belum bisa bareng kan? Kan di Jogja, dia di Brito. Iya. Enggak ya? Oh, iya. Belum kan? Belum. Makanya belum. Ya iya. Udah guys, cukup. Makin Berat. Cukup. Berat. Lanjut. Oke. Romo sebelum kesini itu pelayanannya di mana? Sebelum ke Santa Ana. Sebelum Iya. ke sana. Sebelum ke Santa Ana, saya bekerja di Kamboja. Kamboja. Orang luar. Jadi sejak tabisan, saya tabisan tahun 2011. Lalu setelah tabisan saya langsung kembali ke Kamboja. Waktu frater sudah pernah bekerja di sana juga selama 2 tahun. Waktu masih frater. Tapi lalu tabisan 2011 sampai awal Januari tahun lalu itu saya berada di Kamboja. Lalu per 10 Januari 2020 saya kembali ke Indonesia. Di Kamboja tuh sebagai apa? Apakah sebagai Romo atau sebagai Tugas penggembalaannya maksudnya seperti apa? Sebagai Udah kasih logo dong. apakah bekerja di paroki atau di mana begitu ya? ya gitu Ah. saya. Saya belum Makasih ya Telen. saya belum pernah Sama-sama ya, MC. Maaf ya. Sama-sama ya, host. ya, saya sendiri saya belum pernah bekerja di paroki. Ini pertama kali saya bekerja di paroki di Santa Ana ini. Waktu di Kamboja itu saya lebih banyak bekerja sosial, artinya dengan LSM, sebuah lembaga sosial untuk yang melayani orang-orang miskin di pedesaan dan terutama orang-orang penyandang disabilitas. Lalu tapi lebih banyak saya juga bekerja sebagai ekonom dari karya misi Serikat Yesus di Kamboja itu. Tugas terakhir sebagai direktur sekolah vokasi untuk orang-orang cacat di namanya itu Bantiai Priep. Coba bisa nggak? Apa mau? Nah, Iklan? Bantiai Priep. Nah, Mungkin nanti ada di ya, Bisa guys. ada di caption nanti dibaca. Baca aja. Jadi untuk Kanda Om Bondan ada pertanyaan buat Romo? Lu emang nggak ada pertanyaan? Ada. Makanya kita tanya ke Telen dulu. Telen ada nggak? Siapa tahu kan. Wah Romo tuh dari Kamboja. Keren. Kamboja gimana nih, keren. Iya. Kalau gua karena itu bahasa orang komunikasi jadi nanya waktu itu ngobrol di Rohingya pakai di Rohingya di Kamboja pakai Inggris atau bahasa Kamboja? Ya kalau dengan orang-orang lokal itu kami menggunakan bahasa Khmer. Itu Khmer. bahasa Kamboja. Oh berarti Romo fasih bahasa Khmer. Ya sudah bisa untuk menipu orang. Oke mungkin sama apa kabar gitu pakai bahasa Khmer gitu. Mau denger mau? Apa kabar? Iya. Sok sabaite. Sok Sabaite. Nah, Sok atuh. Baik. kalau orang bertemu, orang Kamboja bertemu itu mereka tidak salaman, tetapi biasanya mereka menggunakan begini, Oh ya. tangan begini kan, lalu mengucapkan cum riep suwe. Cum riep Nah, Oke. ada hanya cum riep suwe, arti ya hanya salam saja, lalu akan bertanya sok sabaite, artinya apa kabar? Oke, oh gitu. Nah, Tapi lumayan ya, mau ya 11
10 tahun ya mau di sana mau ya. 10 tahun itu kalau dihitung termasuk waktu saya frater saya sudah 2 tahun di sana. Oh, oke. Tetapi tidak langsung gitu ya. Jadi sebagai imam 8 tahun di Kamboja, lalu waktu masih frater saya sudah 2 tahun bekerja di sana. Berarti tahbisan di sana. Tahbisan di Jogja. Oh, di Jogja. Berarti Di sempat Kota kembali Baru. dulu ke Iya. Indonesia. Jadi 2 tahun saya novisiat, pendidikan di novisiat selama 2 tahun, lalu pindah novisiat di Girisonta ya, di Girisonta itu di Bergas dekat Semarang itu, lalu pindah ke Jakarta untuk studi filsafat di STF Triyarkara selama 4 tahun. Setelah itu saya ke Kamboja untuk menjalani tahun orientasi kerasulan selama 2 tahun, lalu kembali lagi. Lalu ke Jogja untuk melanjutkan kuliah teologi selama 4 tahun, tahbisan, lalu saya kembali ke sana lagi. Oh, ke sana lagi. Oke. Berarti bolak-balik terus ya mau? Bolak-balik. Akhirnya kembali lagi ke Akhirnya kembali ke tanah air. Nah, waktu itu kan lagi kalau nggak salah tahun 2018, tahun 2017 itu kan lagi rame tuh ya, ada kerusuhan apa namanya, lagi isu etnis ya di sana tuh ya. Tidak sih. Yang mana? Itu. Rohingya di Myanmar. salah baca. Udah ganti ya, Mas? Salah negara. Udah ganti ya? Mungkin mirip Udah ganti. Myanmar sama Kamboja iya. mirip Kak. Mirip banget katanya. Ya, Sebelah-sebelahan kali negaranya. Sebelah ya, sebelah. Oh, ya, jauh ya. jauh ya. Tapi memang kemudian Kamboja juga terdampak dalam artian banyak pengungsi Rohingya itu yang larinya ke Kamboja. Berarti jadi kayak ini ya, tempat penampungan pengungsian. Ya. Mo, aku mau tanya dong Mo, kan ada kata beberapa orang nih ya, kata-kata kru kreatif nih. Jadi kalau saya salah, selainnya kru kreatif aja ya. Gak mau disalahin Bang. Kan saya dapat pengetahuan dari kreatif. Oke. Apa? Katanya Romo itu kan dulu pas kecil itu kayak nggak terlalu aktif di gereja, kayak nggak ikut Miss Dinar lah, nggak ikut Nggak ikut OMK, OMK. kurang haji gitu. Terus kok bisa sampai jadi Romo gimana tuh? Wah, saya juga nggak tahu. Ini Saya juga namanya heran. Berdoa ya? dipanggil. Nah, Ya. jawabannya saya juga nggak tahu. Karena sibuk belajar untuk jadi Romo. Oh, sibuk belajar menjadi Romo. Iya, saya belajar saja. Ya sebetulnya itu ya perjalanannya gimana ya? Mungkin karena waktu SMP saya kelas 1 SMP itu papi saya meninggal. Lalu itu masa yang paling gelap untuk saya. Tapi ini kalau ngomong nanti jadi panjang ya. Pokoknya singkatnya waktu itu Kita masih pendek. waktu itu saya merasa saya tidak ingin kehilangan orang-orang yang saya kasih lagi. Lalu saya berpikir, bagaimana kalau jadi Romo saja? Tapi itu omongan orang yang sedang sedih gitu. Oke. Lalu sebetulnya masuk SMA itu saya tidak berpikir banyak tentang hal itu. Tetapi mungkin mami saya itu waktu memasukkan saya ke SMA, karena saya masuk ke SMA Ursulin, SMA Katolik, lalu di Solo, lalu itu disebut. Jadi ketika sepanjang saya sekolah di Ursulin itu banyak guru-guru, suster, teman-teman itu yang taunya itu saya ingin jadi Romo. Padahal saya enggak. Tapi di Ursulin juga saya aktif dengan sebuah kelompok awam yang menghidupi, menghayati spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Nama kelompok ini adalah Christian Life Community, CLC. Nah, sebetulnya dari situ saya kemudian mengenal Serikat Yesus, mengenal spiritualitas Ignatian. Lalu sebetulnya waktu itu mendaftar ke seminar itu iseng-iseng. Saya yakin saya seminari menengah Mertoyudan KPA. Untuk KPA. Saya yakin saya nggak akan diterima, tapi kok diterima. Berarti udah lanjutkan saja kalau diterima. Emang panggilan berarti kan? Ya nggak tahu juga. Kasihan, masuk. Coba Bagas iseng-iseng siapa tahu diterima. Jadi Kemarin mau daftar ya. Sudah. lanjut tuh. Nah Mo, selama jadi Romo ini apa sih keluh kesahnya gitu sebagai Romo? Keluh kesah. Iya, kayak Suka duka. suka duka. Saya Makasih. dilurusin terus ya. Makasih ya Kak Enda. Sama-sama. Makin cantik deh kalau ngelurusin gitu. Sukanya banyak tentu saja itu ya, ada
punya banyak teman, terutama saya dalam Serikat Yesus, kami itu tidak pernah menetap di satu tempat, kami selalu berpindah-pindah, maka punya banyak pengalaman baru, teman baru. Juga sebagai imam itu sebetulnya ada banyak orang yang karena di Asia ya, konteks Asia sebetulnya kita itu banyak diperhatikan orang, bukan karena saya ingin mencari-cari perhatian itu, tapi memang kenyataannya banyak merasakan bagaimana saya itu dikasih, dan saya bersyukur atas itu. Dukanya apa? Dukanya itu kadang-kadang juga ya, kami komunitas religius, apalagi cowok semua itu ya, terkadang itu tidak ada ya, memang kalau saya percaya setiap manusia itu punya sebuah kebutuhan secara afektif itu ya, dalam artian untuk dipahami, diterima, diperhatikan semacam itu. Kadang-kadang saya berada di tempat yang ya kalau sama-sama cowok itu kurang saling memperhatikan itu. Memang itu salah satunya, tetapi ya lebih banyak sukanya kok, lebih banyak sukanya. Romo dulu pas di setelah seminari Novisiat. Itu ada kayak peregrinasi gitu ya? Ada. Kan biasanya ada. Sekolah saya juga ngalamin jadi. Ya. Jadi saya mengalami itu. Bagaimana? Itu peregrinasinya dari mana ke mana? Kan biasanya ada berapa kilometer gitu. 300 kilometer dalam waktu harus ditempuh dalam waktu 6 hari. Jalan kaki. Itu rutenya dari mana ke mana, Saya lupa ya. Girisonta ke arah utara, Semarang ke arah barat sampai Brebes kalau nggak salah. Terus sampai mana ya? Lalu saya turun ke selatan lagi sampai ke Gua Maria apa itu? Saya sudah lupa. Tapi lalu dari sana naik bis pulang ke Girisonta. Jaraknya kurang lebih 300 kilo. Itu kami tempuh selama 6 hari. Teman perjalanan saya itu Romo Bagus Aris Rudianto yang tahun lalu meninggal itu. Teman saya novisiat. Nggak sendiri, cuma berdua aja atau ada teman yang lain? Kami berdua. Ada yang bertiga, tapi gitu. kebanyakan berdua-dua. Oh ya, berarti semakin lagi pergi berdua-dua. Ya emang idenya begitu. Idenya seperti Tuhan Yesus yang mengutus muridnya berdua-dua tanpa membawa apapun. Jadi kami itu berjalan sungguh tidak membawa bekal makanan, tidak ada minum, baju, tidak membawa uang. Tidak boleh. Bawa tas. Menerima uang juga nggak boleh. Ada tas kecil, isinya itu pakaian dan handuk. Pakaian dan handuk. Tapi kan tidak ada kesempatan mencuci ya. Jadi kalau cuci jemurnya cuma diikat di tas gitu jalan. 300 km 6 hari. Ya. Itu apa yang mesti dilakukan? Misalkan katakanlah Romo mampir, kemudian Romo mungkin ngasih apa gitu, ngasih pelayanan apa gitu. Enggak. Kalau butuh makan ya minta saja. Sama tapi rumah ya, warga? jadi mengetuk pintu lalu minta makan. Dari pengalaman saya, orang Indonesia sangat murah hati dengan makanan. Mereka selalu memberi. Ketika kami meminta, meskipun ada yang memberi sambil ngomel, sambil ngomel, saya diomeli, kalian itu masih muda-muda minta-minta begitu. Masih ada, tetapi tetap diberi. Bahkan ada yang banyak yang tidak punya makanan, kami disuruh kamu duduk dulu, lalu dia mencarikan makanan atau memasak. Jadi makanan itu gampang, air minum juga gampang, meskipun kadang-kadang mereka takut menerima karena apalagi setelah berapa hari jalan terus berjam-jam gitu, lalu wajahnya jadi nggak karu-karuan, pasti hitam karena sinar matahari, jadi lusuh. Lusuh. Mereka banyak yang takut. Ya, yang sulit itu mencari tempat untuk tidur. Ya. Mungkin selama 6 hari itu saya hanya sekali saja dapat rumah yang memang mereka dengan sadar membuka diri. Oke, silahkan. Dan itu sangat menarik karena pemilik rumah itu seorang haji. Haji ya, seorang Islam yang sangat baik, sangat terbuka. Tahu kami bukan orang Islam, tapi kami diterima, diberi tempat yang nyaman, diberi makan minum yang
Dan itu memang itu pengalaman pertama saya bahwa ya ini jalan sebuah kaki. dialog antar agama yang 300 langsung kilo ya, gitu Pak, ya. ya? 300 kilo. Saya soalnya dulu nyoba Tapi- juga kayak gitu cuma 31 kilo sih. Tidurnya bisa. Kebanyakan, saya 2 kali mendapat rumah itu. Kebanyakan tidak berani. Tapi saya memahami karena mereka khawatir kami itu orang jahat. Ya. Jadi kebanyakan tidak berani menerima kami di rumah. Akhirnya kalau nggak bisa dapat tempat tinggal, Romo apa buka stiker atau Biasanya mereka menaruh kami di balai desa atau di pos ronda atau apa gitu? ronda gitu. Sekali saya disuruh tidur di langgar di Surau. musola. Tapi ya biasanya begitu. Lalu yang tadi kan 2 rumah, satu rumahnya Pak Haji itu, yang satu lagi itu sangat mengesan. Saya sakit, sakit, Sempet sakit lalu jalan. Padahal itu mulai masuk lereng Gunung Selamat itu ya dingin, masuk hutan. Lalu kami, waduh kok gak ada rumah ini. Terus saya sudah nggak kuat jalan, meskipun masih terang, saya bilang ke Romo Bagus, ke teman saya frater waktu itu ya. Nah, nanti kalau ada rumah pertama kita lihat, kita ketuk, kita minta izin. Bahkan kalau tidak boleh tidur di dalam, minta izin untuk tidur di halamannya. Di luar perkiraan kami, ketika kami bertanya, apakah kami boleh menginap di sini? Yang punya rumah langsung menjawab, ya. Tanpa bertanya kamu siapa, dari mana, KTP-mu mana. Tempat yang lain selalu ditanya. Ya tidak sama sekali. Open ya mereka. Dan gitu. yang menarik adalah kami disambut, diberi makan, beri teh yang hangat, enak, dingin-dingin begitu. Lalu tidur. Saat ada kamar dengan tempat tidur, saya berdua dengan Romo Bagus. Pagi-pagi saya ngelilir. Ngelilir itu apa ya? Bangun, Tidur, apa terbangun. namanya? Itu karena dingin. Padahal kami sudah pakai selimut. Dingin. Lalu saya keluar mau cari toilet ya, keluar. Dan saya terkejut melihat bagaimana mereka satu rumah itu tidur di lantai di luar, padahal dingin sekali, dan selimutnya itu di kami semua. Mereka sampai menggigil. Dan aku jadi nggak bisa tidur karena mereka. Saya udah ngeliat kondisi kayak gitu. Tapi saya sangat tersentuh bagaimana mereka ini Ya. orang desa, tidak sangat kaya, tidak kaya, tetapi begitu terbuka, bahkan total memberikan apapun untuk tamu yang datang yang tidak mereka kenal ini. Luar biasa. Dan mereka tidak bertanya apapun tentang kami. Nggak khawatir ya mereka untuk ini ntar Tidak, kenapa-napa? tidak. Bahkan ketika pagi kami pamit, kami tentu saja karena nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tidak bisa memberi ya. Mereka oke, tapi ketika kami sudah jalan cukup jauh, tahu-tahu anaknya nyusul dengan motor. Tahu kenapa? Kami kaget, ada apa? Nah, Kan ketinggalan. ballpointnya ketinggalan. Satu ballpoint kecil. Harganya berapa sih? Diusulkan, sangat jujur. Luar biasa. Masih ada yang masih ada yang kayak gitu ya. Luar biasa. Di tengah zaman yang udah modern kayak gini, semua orang udah cuek, semuanya masih ada yang kayak gitu. Ya. Tapi itu berapa tahun yang lalu mau kira-kira? 7 tahun, 8 tahun? Tahun 2000-an. Tahun 2000, berarti 20 tahun yang lalu ya? 21 tahun yang lalu. Ya. Wow. Tapi itu juga udah lumayan modern tahun 2000 ya. Luar biasa sekali. Ayo mau nanya apa lagi? Mungkin Ya kita lanjut pertanyaan-pertanyaannya. Itu tadi kan udah sampai kayak ada sosok gitu, sosok orang yang baik, walaupun orang desa, tapi tetap ada hati mulianya. luar biasa. Bahkan sampai bolpen aja dibalikin. Iya, bubuin Coba biasa itu sekolah pilot. sekarang. Ditilep ya, Udah lah ya, biasanya. gitu Bapak. Pengalaman ya guys. Main doang lah. Itu dari situ ada nggak sih sosok yang menurut Romo itu wah gitu, Sosok apa? Yang Romo kagumi. ya, Panutan gitu. yang paling berpengaruh bagi Romo, ada nggak sosok? Sosok siapapun yang paling berpengaruh bagi hidup saya selama ini. Iya. Apa ya? Ada beberapa orang sih. Tapi ya kalau saya sebagai saya itu meninggal, kami masih kecil-kecil. Kakak saya yang paling tua aja baru kelas 3 SMP. Iya.
Lalu kami 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Dan mami saya itu membesarkan kami. Dan beliau saya tidak, waktu papi meninggal itu juga kelihatan sangat tabah, tidak menangis di depan kami. Bahkan saya ingat waktu itu baru aja mendengar berita papi saya itu meninggal karena kecelakaan kan. Melihat jenazahnya aja belum, tapi beliau malah bisa mengumpulkan, karena yang satu mobil mereka berziarah, pengurus lingkungan dan prodiakon semua. Lalu yang meninggal 2, yang lain luka-luka parah. Lalu ada kevakuman. Mami saya itu bisa mengumpulkan orang lingkungan untuk rapat darurat tentang apa yang harus dibuat semacam itu, dan bagi saya luar biasa. Luar biasa. Itu lebih ke orang di dalam keluarga sendiri. Dan saya tidak melihat dia menangis. Ya, orang luar juga ada. Yang saya lihat itu misalkan kalau di Kamboja itu salah satunya adalah Romo Greg Priadi, seorang Yesuit. Dulu pernah jadi pastor paroki di Blok B kalau nggak salah. Beliau orang yang sangat sabar, tidak pernah terlihat marah, sangat memahami orang, dan sangat rendah hati. Bayangkan saja begini, suatu ketika rumah sana kan rumah panggung cukup tinggi ya, atapnya bocor. Dia naik sendiri sampai ke atas atap untuk membetulkan genting yang bocor itu. Itu rumah siapa, Mo? Rumah kami. Hanya ada saya dan beliau tinggal berdua. Lalu ketika beliau membetulkan genting, ada seorang staf datang, orang Kamboja. Nah, Romo di mana? Dia menjawab, saya di atas genting. Ngapain di sana? Betulin genting. Sini turun, saya ingin makan pepaya. Tolong ambilkan pepaya dari atas pohon pepaya. Dia turun, manjat pohon, ngambil pepaya, memberikan ke orang itu, naik lagi ke atas genting. Coba bayangin. Tidak bilang kalau saya jadi Romo Greg, tunggu sampai saya selesai lah ya. Orang kerja juga ada orang dan genteng gitu kan, betul juga. Kenapa nggak ngambil sekalian aja? Minta orang. Ya, itu bagi saya sebuah figur yang menunjukkan kerendahan hati ya. Seorang imam yang betul-betul semangatnya itu melayani. Benar, dari tema kita juga melayani gitu, mengasihi, melayani. Hampir sama lah ya, Mo. Sama-sama ini aja lah. Tiada kasih tanpa pelayanan. Betul. Nah, untuk sebagai ini nih, pesan-pesan untuk anak muda. Gimana? Pesan-pesan. Supaya bisa perjalanannya tuh kayak gitu tuh, kayak Romo mengasihi gitu. Jadi mungkin ada up and down-nya. Mungkin dari Romo down-nya itu saat orang tua dari Romo meninggal, terus bisa bangkit lagi, dan itu gimana sih, Mo? Pesan untuk bisa saling semakin mengasihi. Sebetulnya yang pertama, yang jelas dulu prinsipnya ya. Kasih itu bukan rasa, bukan sekedar rasa atau kata-kata, tetapi yang utama adalah apa yang kita buat, sebuah tindakan. Kasih itu selalu terwujud dalam tindakan. Maka bagi saya, dan itu juga dipupuk dalam artian bagaimana saya bisa mengasihi orang lain. Itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil, misalkan di dalam keluarga. Apakah saya hadir untuk keluarga saya misalkan? Hadir untuk keluarga itu maksudnya bagaimana? Hal-hal kecil, makan, apakah ada kebiasaan makan bersama, atau paling tidak kalau melihat keluarga saya sedang makan, saya ikut makan. Ikut makan bukan hanya sekedar hadir dan makan, tapi sibuk dengan handphone, tetapi sungguh memberikan waktu untuk berbincang-bincang, untuk semakin mengenal. Itu cara untuk dan sebetulnya saya sendiri juga belajar bisa mengasihi itu juga kalau dari pengalaman dikasih juga, menyadari bagaimana orang lain itu juga mengasihi kita. Maka selalu dalam hubungan dengan orang lain. Untuk saya itu, maka saran saya ya terlibatlah dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi memang itu saling berhubungan, mengasihi dan keterlibatan itu. Saling berhubungan. Orang mengasihi itu harus terlibat, tapi keterlibatan kita itu juga bisa membuat kita semakin mengasihi orang lain. Berarti mendalam banget ya. Setuju. Lanjut, guys. Gimana? Ya.
kalau untuk ini nih, karena waktunya sebentar lagi udah mau kelar kan. Nah kita mau ini dong. Mau kelar. Lapar. To the point. Tenang. Ada konsumsinya kan? Ada. Oh ya. Jalan udah ngambil jatah bos. Paling utama itu. Cepet. Lanjut guys. Jadi besok kemundur. Ada nggak sih kayak pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak muda tentang tema kita kali ini kan untuk nanti menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat? Ada nggak sih Oke. pesannya? Dari saya. Mau dulu nanti ganti kejar. Bagi saya itu ini sebetulnya pandemi itu satu ya untuk keluarga membuat gerak kita keluar terbatas. Jangan dianggap itu sebagai suatu beban, suatu kutuk, tapi anggaplah sebagai suatu kesempatan untuk mengenal keluargamu dengan lebih dekat. Luangkan waktu untuk mengenal mereka, untuk terlibat dalam hidup mereka, seperti tadi makan bersama, lalu diungkapkan cuci piring enggak, membantu mencuci baju enggak, membersihkan kamar sendiri. Jangan hanya kamar sendiri juga, membersihkan rumah itu. Lalu dengan masyarakat, dalam masyarakat mengasihi, terlibat, menjadi berkat dengan cara apa? Sederhana, kita lihat sekarang COVID itu semakin parah. Bisa nggak, berani nggak, ini challenge untuk anak OMK semua. Kita menjadi promotor prokes, artinya untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, itu kita justru promotornya. Itu sudah membantu banyak sekali. Lalu dengan gereja ya, ini gereja, ini saya sungguh-sungguh kita lihat berapa bulan ini atau hampir sudah setahun ya, setahun bagi kita porak-poranda gereja juga, dan semakin terasa kita gereja itu membutuhkan kalian. Sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran, keterlibatan kalian dalam gereja. Maka saya juga dengan ini mengundang, ayo OMK, hadirlah dan terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan gereja, karena sekarang gereja sungguh-sungguh membutuhkan kalian untuk bisa terus melanjutkan karya pelayanannya. Dan kalau kalian ingin mengubah gereja, juga itu caranya adalah dari dalam, tidak pernah dari luar, harus selalu dari dalam. Maka terlibatlah dalam kegiatan gereja sekarang. Saya mengundang, menantang Anda semua untuk itu. Ya. Tantang. Oke, dan lanjut ke Om Bondan dulu. Kan dia OMK-nya. Umur dulu kenapa sih? Oke, tangga ya. Jadi Romo, terus yang ada tua, baru nanti yang muda. Agak tua. Guys. Oke. Sama-sama dong. Agak tua. Kesan gitu. apa ya gue ya? Mau gua kasih itu adalah aura kasih. Enggak ya. Enggak ya. Salah konteks. Enggak, tapi bener, gue setuju dengan kasih itu adalah sekedar kasih kata doang kalau tanpa terlibat, bener. Jadi memang kita kalau mau mengaplikasikan kasih, kita harus terlibat langsung, kita mesti terjun langsung. Caranya itu tadi tuh misalkan kalau sekarang dengan masa-masa seperti ini yang jadi apa namanya? Jadi blank gue. Yang jadi karya nyatanya itu adalah itu tadi 3M lo tetap terapin gitu kan. Kurang-kurangin lah nongkrong-nongkrong yang nggak berfaedah gitu. Misalnya dalam arti lo cuma datang nongkrong, buka masker, ngobrol-ngobrol, habis itu pulang nggak gitu. Maksudnya sekarang lebih coba doing something positif gitu. Oke. Klise banget ya, klise banget sih, klise. Tapi ya mau gimana lagi, memang keadaan seperti itu gitu kan, ya memang harus ya karya nyata lo ya lo harus terlibat di mana lo menaruh hati lo gitu. Maksudnya dalam arti kayak teman-teman di sini semua ini, gue salut banget sih memang semuanya. Kalian mewartakan kasih sudah di sini gitu. Kalian mewartakan apa yang kita bicarakan. Itu dipuji loh, tepuk tangan dong. Ini sih menurut gue ada contoh nyata buat gue sih. Emang dia mau menyebarkan apa yang kita omongkan di sini buat teman-teman yang ada di rumah semuanya, supaya memang mereka juga bisa terlibat seperti teman-teman di sini. Itu sih dia, gue nggak bisa. Udah. Bingung aku tuh kalau terakhir gini nih.
Iya sih benar. Mau meng-highlight lagi sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku tuh pernah baca buku tentang kasih dan cinta gitu. Jadi sebenarnya tuh cinta dan kasih itu tuh orang kan sering menganggapnya kayak feeling gitu ya, rasa. Tapi sebenarnya itu tuh adalah kata kerja, verb. Jadi emang gimana cara kita menunjukkannya ya harus dengan perbuatan gitu. Terus benar juga yang aku mau highlight juga yang Kak Bondan bilang bahwa untuk sekarang ya terkecilnya kita bisa melakukan kasih adalah dengan yaitu menerapkan protokol kesehatan, karena dengan gitu kita bisa jaga keselamatan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayang juga dan juga keluarga. Terus juga yang tadi Romo Rudi bilang kalau untuk gimana cara menerapkan kasih ya kita harus terlibat gitu. Itu benar banget sih Mo, karena dengan kita terlibat ya kita bisa merasakan kasih itu sendiri kan. Dan waktu itu aku tuh belajar sama mungkin Yoga nonton ya anak pasi. Jadi waktu itu dia pernah bilang gini Mo, kalau namanya pelayanan terlibat itu bukan menggunakan waktu luang tapi kita harus memberikan waktu. Karena kalau kita menggunakan waktu luang tuh kita nggak pernah ada punya waktu benar. gitu. Jadi kayak Membuat waktu. gimana cara buat menerapkan kasih itu harus emang memberikan waktu guys gitu. Itu sobat super. Ternyata acara ini berbobot juga ya. Luar biasa. Udah terkesima lagi Kak. Saya di sini merasa bodoh ya. Enggak gitu guys. Enggak lah, kan situ yang lempar sama, topik, saya situ juga. lempar topik. Gitu. Dari yang saya tangkap sih, dari yang tadi kakak-kakak kita, Om dan Romo, yang tadi saya tangkap itu lebih ke aksi. Karena dari tadi yang di highlight itu aksi. Aksinya itu kan kayak mau terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung berada di keluarga. Aksi itu yang saya rasa kayak sebuah kalau kita mau, cuman kayak nggak ada pergerakan dari diri kita sendiri, itu kayak ya udah nggak ada apa-apanya. Anggapannya kayak aku mau nih ngebantu orang ini, cuman nggak ada pergerakan kayak apa yang mau dibantu, nggak ada kan. Jadi yang saya highlight di sini tuh aksinya. Nah, kalau itu dari Bagas, kalau dari Aldi. Aldi Sudah gimana Aldi? terasa waktu kita nggak sudah bisa habis nih. ya kawan-kawan. Nggak bisa harus Harus ada Aldi Aldi ya, Aldi ya, Gua Aldi jawab ya. Ada Aldi Setuju ya? nih. Setuju Ada nggak? Aldi. Aldi jawab. Ada Aldi, ada ya. Aldi, Aduh. Dari perbincangan Apa kita ya? apa yang lo dapat Iya. di? Mungkin dari tema kali ini ya, mengasihi dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Itu emang topiknya kita. Iya kita Intro. Oh dari gitu. tema itu. Oke. Mungkin kalau mengasihi seseorang itu kamera ya, harus ada kamera ya. Gimana ya ngomongnya? Aduh. Jangan ya. Tenang. Gak bisa gue. Dibalikin gue. susah jadi MC sekarang ya. Iya susah. Susah sekarang. Aku nggak tenang lo jadi MC hari ini tuh. Ya mungkin mengasihi seorang itu seseorang atau banyak Siapa tuh seseorang tuh? Banyak orang yang di luar sana. Kayak lagi ada dilema hati Oh, deh. dilema. kayaknya. Jadi ke seseorang gitu ya. Cerita jadi tahan Ya dulu. Dia mau- ketahuan Kita deh. paham lah Di. gejolak kaula muda. Iya aku tuh kepo Ya sebenarnya. udah. Mungkin highlight dari Mungkin boleh Romo. disampaikan di Siapa sana nih? dia dengar. Itu udah dada gitu. Hai. Kok jadi belok acara? Oh iya. Mungkin highlight Kan dari tali Romo. kasih jadi. Iya, mungkin dari highlight dari Romo, dari Kak Indah dan Om Bondan itu kasih itu kita tuh perbuatan mungkin sama kayak Bagus juga, idem ya. Ya nyontek. Saya tidak bisa menyimpulkan Bener di. ini Ya, acara. kasih itu perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi kita harus terlibat dan menjadi berkat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus Aldi, bagus. Lanjut gas lanjut. Gak Ya. bisa gue begini. Karena ini acaranya juga udah mau habis waktunya. Iya. Sekarang Udah kita malam juga kan, Iya, udah udah mau malam tidur kan? juga. Mau Besok tidur saya belum? sekolah ya masalahnya. Iya. Sekolah. Panjang juga ya gitu ya. Sekolah online juga kan? Iya, sekolah online. Boleh bangun siang dong? Ya, kalau gede nggak masuk. Jangan dicontoh. Jangan. Harus tetap sekolah, benar. Tetap Om sekolah. Bondan juga work from home kan? Oh enggak, saya kerja di kantor. Oh, masih di kantor. Saya work from home to office. Oh, tuh. Emang kerja dari rumah, jalan ke kantor. Lanjut gas. Oh, nggak nyambung tadi ya. Sal? Work from home to office gitu. Work from. Kantor. Oh iya. Kayak gitu loh. Kerja dari rumah ke kantor. Tolong ya, Bagas makan nih kayaknya Ini nggak otak-otakku lagi konsen. ngantuk apa ya? Tolong dong nih. Maaf ya. Maaf ya. Ya sekarang kita mau untuk nutup. Sekarang kita mau nyanyi-nyanyi bareng-bareng.
Lagunya ada Kita. kan? Kreatif. Kru-nya. Nyanyi apa tuh? Nyanyi paduan suara apa gimana? Oh, gitu. Enggak usah sih, nyanyi aja. Waduh. Saya suara kesrekan bisa nggak? Nyanyi bareng nih ceritanya. Nyanyi bareng. Oh, nyanyi bareng. Lagunya apa tuh? Rama nanya Ada tuh lagunya. contekannya nggak nih? Ada contekannya nggak? Hidup ini adalah belum lagu belum ada. Ada contekannya nggak? Berdiri kali ya. Ayo semua. Enggak contekannya nih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani. Ya teman-teman, tidak terasa waktunya udah habis. Terima kasih untuk penonton di rumah yang udah nonton kita di YouTube dari rumah. Terima kasih. Ini Sekarang kita akan tutup. Terima kasih juga untuk para kru yang ada di belakang kamera. Saya Bagas. Nah, terima terima kasih.